Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas Marhala Ula 1. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat di setiap harinya, sehingga kalian bisa diberi kemudahan dan kelancaran dalam mencari ilmu di setiap harinya. Oke, baik. Hari ini Bu Anis tidak panjang-panjang. Hari ini Bu Anis menjelaskan materi tentang mengenai ibtidah. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal tentang tanda-tanda wakof, ya kan? Kita sudah mengenal tentang tanda-tanda wasol, maka hari ini kita akan mengenal tentang ibtidah. Nah, langsung saja. Nah, di sini apa sih ibtidah itu? Jadi, ibtidah itu adalah cara memulai bacaan atau melanjutkan kembali bacaan Al-Quran setelah berhenti atau wakof. Ya, gampangannya, sederhananya, ibtidah adalah cara memulai bacaan. Nah, itu namanya ibtidah. Nah, ketika di sekolah, kalian itu kan setiap harinya mengaji membawa Al-Quran hijau besar, Al-Quran At-Tartil itu loh, dari sekolah belinya, ya kan? Itu di dalamnya sudah ada tanda-tanda wakof ibtidah. Nah, yang kita pelajari ini berkaitan dengan itu, nak. Jadi tanda-tanda ada tanda panah hitam, tanda panah merah itu kan. Kalau tanda panah hitam itu berhenti, tanda panah merah itu kita mengulang. Nah, itu namanya wakof ibtidah. Nah, ya. Jadi untuk kalian yang saat ini yang masih pemula dalam membaca Al-Quran, untuk anak-anak kecil biar lebih mudah, ya biasanya di setiap Al-Quran itu dikasih tanda-tanda seperti itu. Nah, biar kalian gak bingung ketika nafasnya habis di tengah ayatnya kan, contohnya nih, ayatnya itu kan panjang ya, ayatnya panjang, terus nafas kalian gak kuat, kalian berhenti itu boleh, berhenti pada lafaz dalam tengah-tengah ayat itu boleh, ya boleh. Akan tetapi kembalinya juga tidak ngawur ya. Makanya di Al-Quran itu dikasih pedoman, dikasih tanda panah hitam, tanda panah merah untuk kembali. Seperti itu. Ya, semoga kalian paham. Di sini Pak Anis menjelaskan secara sederhana saja, cukup kalian tahu pengertiannya apa sudah. Nanti untuk penerapannya anak-anak bisa seiring berjalannya waktu bisa belajar ya. Maksudnya kan untuk masih pemula ya, supaya tidak bingung. Yang penting di Al-Quran itu sudah ada tanda wakof ibtidahnya. Nah, jadi di sini cara memulai bacaan itu bisa dilakukan pada beberapa tempat ya, yaitu di awal surat, di awal juz, di awal ayat setelah tanda wakof, sama apa ketika berhenti di tengah bacaan atau nafas tidak kuat, maka harus ibtidah pada lafaz di belakangnya dengan tetap memenuhi syarat ibtidah. Nah, kemudian ibtidah itu sama. Nah, sama halnya dengan wakof, ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada yang namanya wakof tam, yang kedua wakof kafi, yang ketiga wakof hasan, dan yang keempat wakof kobi. Nah, tapi hari ini kita bahas dua wakof terlebih dahulu, yaitu wakof tam sama wakof kafi. Nah, next, wakof tam. Nah, wakof tam, apa itu pengertian wakof tam? Wakof tam adalah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya, baik lafaz maupun maknanya. Contohnya di sini ada pada surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini berhentinya sempurna. Jadi tidak berkaitan sama kalimat sesudahnya, baik lafaz maupun maknanya. Itu maknanya bisa kalian lihat sendiri ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Sekali lagi Bu Anis menekankan kalian semuanya hanya cukup tahu pengertiannya saja ya. Untuk contohnya agak ini ya, agak dalam, enggak usah ini, pokoknya yang terpenting tahu pengertiannya
Dan di Al-Qur'annya yang kita pakai setiap harinya sudah ada tanda wakaf ibtida'nya, sehingga mempermudah kita untuk belajar Al-Qur'an. Next, selanjutnya adalah wakaf kafi. Nah, wakaf kafi adalah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dengan kalimat sesudahnya, akan tetapi tidak berkaitan dengan lafadz-lafadznya. Di sini ada contoh pada surat apa itu? Al-Baqarah ayat 8 sampai 7 itu. Nah, mungkin itu saja ya dari Bu Anis ya. Untuk ibtidah ini yang kalian tahu pengertiannya saja terlebih dahulu ya. Untuk penerapannya sudah ada tanda wakafnya untuk pemula ya. Nanti kalau Bu Anis jelaskan ini nanti bingung kalian ya. Oke, semoga bermanfaat. Setiap harinya jangan lupa tetap membaca Al-Qur'an, karena apa? Setiap huruf yang kita baca itu kita akan memperoleh 10 kebaikan di dalamnya ya. Jadi jangan lelah dalam membaca Al-Qur'an ya. Oke, terima kasih. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.